pertama saya mohon izin kepada Bapak Sekolah, Kali Kurikulum, kemudian Bapak Ibu guru sekalian. Pada waktu ini saya mengambil waktunya saya mohon. Yang pertama itu, yang kedua mohon izin juga saya menyampaikan berbagi informasi. Jadi mohon maaf mungkin bukan memberikan materi atau sebagainya, karena ada salah satu tugas di calon guru gerak, yaitu memberikan informasi atau pembahasan mengenai apa yang sudah saya laksanakan kemarin di hari-hari yang kemarin. Saat ini saya sudah sampai di modul 2.1 kemarin, sekarang 2.2. Jadi ada lumayan modulnya agak banyak. Kemudian yang saya tampilkan sekarang adalah aksi nyata di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Ini pembahasan dari modul 1.4 Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif. Saya rasa hal ini tidak perlu diperjelas lagi sebetulnya mengenai budaya positif. Bagaimana kita dari mulai teori, kemudian dari mulai perencanaan, kemudian nanti dari mulai pelaksanaan, tentu ini sudah sangat terkait sekali dengan kita. Hanya izinkan saya pada hari ini menyampaikan sedikit yang saya ketahui dari apa yang sudah disampaikan atau saya pelajari di calon guru gerak dan seminar. Alhamdulillah, walaupun saya impor kepala, tapi kalau hati saya dan jasad saya dari sini, ruh saya juga dari sini. Jadi alhamdulillah memacu yang 3 orang, Bunia, Bu Rita sama Buria ya. Kopi ini belum? Belum. Sambil menunggu pengumuman yang akan dilakukan, mudah-mudahan jadi motivasi dari ini. Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang memang ini sudah kita laksanakan sebetulnya. Jadi di sini disebutkan bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai ataupun keyakinan universal, kebiasaan positif yang berpihak pada murid yang diterapkan di sekolah agar murid menjadi orang bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat terhadap lingkungannya. Jadi secara garis besar adalah bagaimana kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah kita lakukan sebetulnya, dan ini berdampak agar siswa juga mempunyai nilai-nilai tanggung jawab, kemudian siswa pun memiliki rasa hormat bukan hanya kepada manusia tapi memiliki rasa hormat kepada lingkungan. Nah, budaya positif ini tentu tidak akan terjalan, sebetulnya tidak akan bisa kita laksanakan kecuali kalau paradigma kita dulu yang memang harus disusun dulu. Di dalam hal ini bagaimana nanti berhubungan dengan teori-teori kontrol dalam nanti pembiasaan budaya positif. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol murid dari perilaku dan sebagainya agar mereka memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Kemudian ada disiplin positif. Kalau disiplin positif ini agak susah sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya juga agak susah. Bagaimana kita mendisiplinkan anak? Ini tentu kan harus dari awal kita dulu, dari kita dulu yang bisa mendisiplinkan. Ketika kita berdisiplin, biasanya kan itu yang akan menjadi teladan bagi anak-anak kita semuanya. Nah, dalam hal ini memang di kurikulum merdeka agak susah sebetulnya. Kita ingin ingin sempurna ya, tanpa ada kekerasan dan ancaman. Ya, misalkan untuk mendisiplinkan anak, karena memang ini juga akan berhubungan dengan peraturan yang dilaksanakan baik di sekolah kita ataupun di rumah kita. Nah, dalam prakteknya disiplin ini memang harus tanpa kekerasan, harus tanpa ancaman. Saya pun masih belajar bagaimana mendisiplinkan anak baik di rumah misalkan, atau di anggota saya dewan bacaan di rumah atau di kelas di sini, dengan cara-cara yang memang tidak ada semacam kekerasan atau semacam ancaman kepada anak. Tapi itu luar biasa kan, agak susah ya, agak susah. Karena yang saya tahu semakin anak dilembutkan kadang-kadang kalunya gitunya, pengalaman seperti itu. Tapi minimal kita bisa tarik ulur kira-kira begitu. Nah, pembiasaan ataupun disiplin positif ini ternyata tidak bisa kita lakukan sendiri kecuali kita punya komunitas sendiri. Artinya
dari sekian banyak guru ini, kalau kita punya keyakinan bersama, keyakinan secara universal, kita menjadi komunitas untuk membentuk disiplin yang positif. Bisa jadi kan ada, mohon maaf, misalkan ada yang tidak terlalu interest terhadap pendisiplinan anak gitu ya. Yang penting saya jalan saja gitu. Tapi ketika menemukan sesuatu yang harus diberikan kedisiplinan, itu mungkin dilaksanakan kedisiplinan. Di sini salah satu cara penerapan disiplinnya adalah berjalan untuk membentuk kesadaran. Sebetulnya itu yang perlu kita garis bawahi adalah kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan. Ini agak berat, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Ayo, nanti lakukan itu, nanti bapak beri nilai yang bagus ya. Kadang-kadang ya kita itu kan sokongan gitu ya. Sok laksanakan, namun itu awas. Nah itu kan ancaman atau diberikan hukuman. Hukuman ini yang agak susah gitu kita seperti itu. Kemudian dari disiplin positif ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya mengarahnya ke sini. Bagaimana nanti ke profil pelajar Pancasila. Ini banyak sebetulnya, cuma saya ambil salah satunya saja. Ada di profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita mendambakan siswa-siswa yang beriman bertakwa, bukan hanya mengucapkan saja kan. Kita mengalami bersama, lamun ngatur Pak Haji Ahmad tinggal ngatur barangkali di masjid misalkan. Aduh luar biasa ya. Pak Haji Ahmad yang biasa saja kadang-kadang kewalahan, apalagi seperti saya yang tidak biasa gitu. Jadi luar biasa kan, yang perlu semua turun tangan, perlu semua berbicara, perlu semua mengetuk ke hati gitu. Kadang-kadang apalagi misalkan kondisinya anak-anak juga kan sudah ruwet dan sebagainya. Tambah kita juga banyak pekerjaan, itu agak susah. Kemudian bagaimana anak beryoga, berkembang mandiri, berkreativitas dan kreatif. Luar biasa saya di sini jujur saja. Pertama ketika saya bergabung, saya mendengar bahwa sekarang ini luar biasa kekeluargaannya bagus. Dan di sini luar biasa, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memperlihatkan kekeluargaan itu luar biasa. Saya rasakan sekali ya. Saya 18 tahun di sekolah sebelumnya juga. Di sini luar biasa, kekeluargaan luar biasa. Nah, ini kan nilai-nilai kebajikan yang memang diperlihatkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan itu tercermin kepada anak-anak. Tercermin kepada anak-anak. Ini perlu dikembangkan sebetulnya. Ini nilai kebajikan ini yang sedang kita laksanakan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian satu lagi adalah bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mendengar tentang peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ternyata itu setelah saya belajar di CGP, mohon maaf, itu ada urutannya gitu. Artinya semacam ada step by step gitu. Karena kadang-kadang kita di kelas ada peraturan ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Atau misalkan mengikuti aturan peraturan kesepakatan kelas dan sebagainya. Ternyata yang lebih mengena itu adalah bagaimana kita meyakinkan anak. Peraturan tetap ada, dibuat peraturan. Kemudian kesepakatan kelas tetap ada, kesepakatan kelas dibuat. Tapi bagaimana kita nanti membuat semacam keyakinan kelas. Karena kenapa? Keyakinan ini nanti akan lebih bergerak. Jadi ketika keyakinan kita azan, sholat ke masjid misalkan ya, itu akan keyakinan sendiri, bukan disuruh orang lain. Itu yang lebih banyaknya keyakinan sendiri. Maka di sini perlu mendengarkan, kemudian nanti kita terus tidak bosan-bosan memberikan arahan kepada orang. Ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang saya ambil dari nomor 1.4 budaya positif. Ini gambarnya sedikit saja sebetulnya. Contoh keyakinan kelasnya, ini mengenai hormat misalkan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya, ketika ada anak yang tidak menghormati temannya, apalagi tidak menghormati kepada kita sebagai gurunya, nah di sini nanti anak itu diberikan semacam pemahaman bagaimana cara menghormati orang tua, cara menghormati barang milik orang lain. Kemudian bekerja juga seperti itu. Bagaimana semua harus ikut terjun terhadap piket kelas misalkan dan sebagainya. Berarti ini secara umum keyakinan kelas. Kemudian diterima dan dimiliki. Ada kan anak mungkin yang kita rasakan, saya mah tidak mau sekelompok dengan itu gitu. Ada seperti itu. Ya, ada anak yang misalkan ada kekurangan, itu kadang-kadang kan tidak mau. Nah di sini di keyakinan kelas ini, anak diminta untuk selalu menerima dengan siapapun, apapun kondisinya, walaupun misalkan betul memang ada kekurangan. Kemudian
yang perlu memang kita sadari adalah bagaimana kita semua sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, sama dengan anak juga. Pertama, kita butuh untuk bertahan hidup. Jadi diusahakan memang anak itu diberikan bukan hanya umpannya, diberikan kayanya supaya anak bisa bertahan hidup dimanapun dia misalkan dalam produksi apa, dalam kerjaan apa dan sebagainya. Kemudian anak diberikan cinta dan kasih sayang, atau mereka kadang-kadang ingin merasakan rasa diterima gitu. Memang misalkan anak-anak itu ada yang nakal dan sebagainya, ya itu masuk sudah biasa. Tapi bagaimana mereka itu diterima oleh kita dengan cara-cara yang memang luar biasa, memang harus kita banyak caranya. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Selanjutnya ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini posisi kita di mana nih? Gitu. Dalam berbagai posisi kita di mana nih? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman kepada anak, pemantau, atau manajer? Kita akan lihat. Macam-macam, saya juga baru tahu di sini gitu. Oh ternyata lawan orang gitu tehnya gini. Kalau penghukum contohnya saja menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh misalkan patuhi aturan saya atau awas, ya. Kamu selalu saja salah. Itu kan menghukum anak ya. Secara verbal. Kalau fisik misalkan salah, push up, belum ngerjain tugas, push up, kan tidak ada hubungan antara belum mengerjakan tugas dengan push up, kan tidak ada sinkronisasi. Nah kalau di sini ternyata anak dibuat sadar supaya jangan ke fisik hukumannya, tapi nanti anak supaya langsung mengerjakan saja di sana waktunya. Kira-kira begitu. Ini mah teori sebetulnya, tapi prakteknya kan luar biasa ya kita. Luar biasa. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau di sini mungkin yang suaranya lemah lembut ya. Jadi menggunakan keheningan biasanya diajak pisah dulu, diajak ngobrol, dia jules ya. Oh bangga wah itu. Ini lebih banyak BK sebetulnya. Kalimatnya kira-kira seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi seolah kan, oh iya ya saya tuh. Kita juga sering menggunakan kata-kata ini kepada anak. Hanya baru tahu saja, oh ternyata itu teh pembuat rasa bersalah gitu. Kemudian ada teman. Kalau teman ini pun sering kita lakukan kepada anak. Bagaimana guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi menggunakan hukuman baik dengan humor untuk mengalir seorang. Seperti ayo bantulah demi bapak ya dan sebagainya. Ini sudah sering kita lakukan. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas orang yang kita awasi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan, konsekuensi apa yang harus kamu terima ketika melakukan seperti tadi, misalkan di pagi hari upacara tidak pakai topi. Nah itu kan kalau pemantau kita tinggal itu konsekuensinya apa. Kalau terus-terusan mungkin suruh langsung beli topi baru dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, manajer. Ini manajer yang agak berat, agak banyak. Kalau manajer di sini, bagaimana kita itu memberikan pertama memahamkan anak tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana mereka itu diminta untuk kira-kira kesalahan itu solusinya apa. Ketika sudah mengetahui solusinya apa, nanti diyakinkan agar dia itu memang melaksanakan solusi itu. Kalau manajer seperti itu, seperti misalkan contoh ini, apa yang kita yakini di kelas kita. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak menghargai temannya, tinggal dibalikin keyakinan kelas kita apa. Tadi rasa hormat seperti apa. Banyak sebetulnya, ini saya dipercepat saja. Kemudian ada satu lagi, restitusi. Kalau di sini berarti bagaimana kita itu membuat kondisi kepada anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi berbuat salah tidak langsung kita timpa dengan hukuman oleh kita, tapi kita libatkan supaya anak berpikir bagaimana solusinya jika nanti kita mengawasi mereka saja.
Ada tiga cara, tiga tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contohnya, kalau menstabilkan identitas, contohnya kata-katanya kira-kira begini, berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kan semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Itu kata-kata mengidentitaskan kondisi anak. Kemudian tahap kedua, ada di validasi tindakan yang salah. Kita ingin validasi betul tidak anak itu berbuat salah. Ini seperti contoh di sini ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan kalau anak kesiangan, ditanya alasan kesiangan kenapa? Apakah semalam tidak tidur, begadang, main game dan sebagainya. Kemudian terakhir, tanyakan keyakinan. Ya, ini nilai-nilai umum. Setelah kamu melakukan begitu, solusinya apa? Kira-kira kamu akan melakukan lagi atau tidak? Itu kira-kira seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh yang kemarin saya lakukan di kelas 7H dan 7G. Jadi mohon izin Bunia sama Bu Rida, kelas itu yang sering saya buat untuk observasi jadi laboratorium kegiatan, karena kebetulan pas kelas itu pas memang kegiatan-kegiatannya di aksi nyata. Dan kegiatan restitusi segitiga ini sudah saya up juga di YouTube. Itu contoh, karena memang itu juga salah satu tugas. Nanti CGP selanjutnya juga akan kira-kira akan begitu, akan membuat hal-hal seperti ini. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Yang kedua, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang ketiga, saya mematahkan gajah Jokowi karena ini saya menyampaikan saja, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan minimal kita merefresh bagaimana kita memkondisikan anak, dan kita mulai dari diri kita dulu. Kalau kitanya sudah oke, anak insya Allah juga. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih supportnya luar biasa selama ini. Juga makasih kurikulum, makasih yang lain, Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Mohon maaf kalau dari saya banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari pengetahuan ya, kita makan yang tahu. Ternyata baru nyambung bapak kesiswaan ada, BK-nya ada, kewalipasannya ada, mapel-mapel juga di rumah juga ada. Ini ilmu barunya ya. Dan kita ketipe yang mana, kalau bisa mah semuanya bisa menguasai. Ya, bukan dari manajer gitu. Menarik sekali Pak Rami, terima kasih atas segala masukan. Dengan cara-cara yang memang